Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Sarip Hendriana, Kepala SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Bapak Ibu dimanapun berada, di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta sudah melaksanakan P5. Hanya saja pelaksanaan P5 di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta masih terlihat setiap guru itu bergerak sendiri-sendiri. Belum terjadi sebuah situasi di mana mereka saling bekerja sama secara kolaborasi untuk melaksanakan kegiatan P5 tersebut. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memiliki program tatanen di Balai Atikan. Nah, ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagaimana guru melaksanakan P5 yang terintegrasi pada program tatanen di Balai Atikan. Guru-guru masih merasa kesulitan memahami dan membuat program yang terintegrasi semua warga sekolah dapat terlibat. Oleh karenanya, saya membuat sebuah kegiatan berupa diskusi dengan menggunakan teknik dialog generatif. Dalam hal ini saya akan menjelaskan pelaksanaan dialog generatif dalam menyusun program P5 di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Bu, ini tuh kan di kurikulum baru tuh ada tentang P5. P5 tuh gimana sih maksudnya? P5 sendiri itu. Iya, karena P5-nya itu kan di kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka itu ada program baru, apa kegiatan baru buat anak-anak. Itu P5 itu maksudnya tuh kemana gitu. Soalnya saya baca-baca tetap bingung ya kalau nggak diskusi gitu. Bapak dan Ibu hebat dimanapun berada, dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh murid adalah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sisi lain, di Kabupaten Purwakarta terdapat kebijakan program tatanen di Balai Atikan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pembelajaran P5 diharapkan dapat terintegrasi dengan tatanen di Balai Atikan. Namun masalahnya adalah masih terdapat guru yang kurang memahami bagaimana membuat perencanaan P5 yang terintegrasi dengan tatanen di Balai Atikan. Tantangan yang dihadapi dalam praktek ini adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman para guru dalam melakukan P5 terintegrasi TDBA. Bapak Ibu dimanapun berada, aksi yang dilakukan dalam praktik baik ini adalah terdiri dari beberapa langkah kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi tentang P5, yang kedua pembentukan tim fasilitator P5, yang ketiga penyusunan topik tema dimensi P5, dan yang keempat penyusunan modul proyek. Hasil dari praktik yang dilakukan adalah yang pertama, meningkatnya pemahaman guru tentang pelaksanaan P5 terintegrasi tatanen di Balai Atikan. Yang kedua adalah tersusunnya modul proyek untuk pelaksanaan P5 terintegrasi TDBA. Dan yang ketiga, dengan dialog generatif ini tercipta ekosistem manusia yang lebih kondusif untuk pelaksanaan P5. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agistia Fadria. Saya guru kelas 5 dari SDN 1 Negeri Kidul. Saya merasa sangat senang karena bisa terlibat dalam proyek praktik baik ini. Dan karena ini pula saya jadi bisa memahami P5 yang terintegrasi dengan TDBA. Saya jadi bisa membuat modul proyek, jurnal, dan rubrik ketercapaian yang nantinya akan saya gunakan di kelas. Dan karena dari itu saya jadi bersemangat untuk memulai P5 terintegrasi TDBA bersama anak-anak di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Siva Oktavianti Putri dari kelas 6B.
asal sekolah SDN 1 Negeri Kidul. Saya sangat senang mengikuti penyusunan program P5 di sekolah dan saya sangat bersemangat untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, inti dari dialog generatif adalah diskusi yang diikuti oleh semua warga sekolah dalam hal membuat program P5, di mana diskusi ini setiap warga sekolah yang mengikuti kegiatan diskusi duduk secara setara, sehingga mereka semua bebas mengemukakan ide dan gagasannya. Dalam diskusi tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, sosialisasi program. Yang kedua adalah penyusunan tim fasilitator P5. Yang ketiga, bersama-sama menentukan topik, tema, dimensi, elemen, dan subelemen. Dan terakhir yang keempat adalah bersama-sama menyusun modul proyek P5 yang akan dilaksanakan. Demikian paparan praktik baik mengenai teknik dialog generatif dalam menyusun program P5 di SDN 1 Negeri Kidul, Purwakarta. Semoga dapat menjadi inspirasi terutama bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Terus bergerak dan berbuat kebaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.